Selamat pagi jemaat yang saya kasihi, kita akan langsung lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di ini ya, ini sudah kita bahas. Poin yang A sudah kita bahas, fellowship atau ikatan persaudaraan, ikatan persekutuan antara orang percaya. Masing-masing pribadi sudah terhubung kepada Allah, ya, ini vertical fokusnya. Sudah diterangi hatinya, Yesus sudah bersinar dalam hatinya, lalu Roh Kudus menuntun dia mengejar terang-terang berikutnya dari pengetahuan akan kemuliaan Kristus. Terang yang mempersatukan mereka, persekutuan di dalam terang, ya, secara horizontal, barulah ini yang mengikat. Jadi setiap hari Minggu seperti ini mereka datang ke gereja-gereja berkumpul bukan untuk alasan hal-hal duniawi, tetapi masing-masing pribadi mengejar pertumbuhan ke atas ya secara rohani. Lewat persekutuan inilah itu akan terjadi. Jadi semua memandang kepada Kristus. Tidak ada yang menghalangi, ya, bahkan pemimpin-pemimpin rohani, mereka yang mengklaim kepemimpinan rohani di dunia ini tidak membiarkan merintangi mereka. Tapi pemimpin rohani yang benar justru memfasilitasi, mengajak, ayo bersama-sama memandang Kristus yang ada di tengah mereka. Ya. Jesus at the center of His church. Yesus ada di tengah-tengah, di pusat gerejanya. Dia adalah sang kepala gereja, tubuh Kristus. Ya, jadi ini vertical focus, horizontal impact, fellowship yang benar. Nah sebenarnya saya tidak mengerti kenapa gereja-gereja sekarang tidak bisa menangkap ini. Begitu jelas digambarkan di Kisah Rasul pasal yang kedua. Segera setelah pencurahan Roh Kudus itu yang terjadi. Jadi jemaat Tuhan lewat berita Injil menerima kebenaran firman lalu dibaharui, dilahirkan kembali. Dikatakan 3.000 orang minimal ya, yang dimenangkan lewat khotbah Petrus. Dan kita lihat contoh fellowship itu sederhana ya. Kisah Rasul pasal yang kedua mereka berkumpul. Yang utama adalah bertekun dalam pengajaran para rasul. Ini dibaharui terus pikiran dan hati mereka. Ini akan semakin mengikat secara horizontal. Ya, itu yang bagian A sudah kita bahas dari bagian ini. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, kita hidup di dalam terang. Jadi masing-masing pribadi sudah masuk ke dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Itu kan hal pertama yang A ini. Jadi persekutuan kita di dalam terang. Ngumpul di gereja setiap hari Minggu seperti ini di dalam terang. Dan untuk mengejar terang-terang yang lain. Saya selalu kasih gambaran sederhana lah. Di hati kita banyak kamar, banyak ruangan. Kehidupan pribadi, pergaulan, pekerjaan, usaha, dan lain-lain. Ada kehidupan keluarga, rumah tangga, dan lain-lain. Nah itu satu persatu ruangan-ruangan itu diterangi. Gitu. Jadi terang utama Kristus sendiri, sang sumber terang sudah bersinar dalam hati kita. Itu yang kita peroleh, terang mula-mula saya katakan. Ketika kita dilahirkan kembali, menetap ya, dibakili oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Lalu kemudian kita mengejar setiap ruangan dalam hati kita diterangi. Tadinya gelap, pikiran kita tentang pekerjaan. Tadinya gelap, ngikuti isme dunia. Tapi setelah belajar firman, pengetahuan akan kebenaran masuk, kalau kita aminkan, kita terima, maka kamar itu, ruangan itu diterangi. Gitu. Terus kamar-kamar yang lain. Makanya proses pengudusan, ini proses pengudusan ya. Yang gelap-gelap diterangi satu persatu itu progresif. Saya waktu mempersiapkan materi khotbah
hari Minggu ini sempat menonton satu lagi khotbah almarhum Podi Bocem, dan dia katakan judul khotbahnya bisa dilihat di YouTube, dicari. Progressive sanctification ya, selama kita hidup di dunia. Jadi ini pengudusan itu bersifat progresif. Ya, saya selalu gambarkan sebagai banyak ruangan di hati kita, aspek-aspek kehidupan. Satu persatu diterangi, jangan tolak kebenaran firman gitu kan. Walaupun misalkan ruangan pergaulan pribadi gelap gitu, karena kita masih ikuti ajaran dunia. Oh, terserah saya, hidup-hidup saya mau bergaul sama siapa gitu ya. Nah, ketika belajar Alkitab kita tahu, khususnya dalam konteks sudah hidup dalam terang, jangan lagi bergaul dengan manusia-manusia kegelapan, manusia-manusia malam. Alkitab menuliskan demikian. Jangan bergaul dengan mereka, jauhilah mereka gitu kan. Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Jadi, kita belajar itu, nah tentu saja bertentangan dengan apa yang kita praktekkan kan tadi kan. Oh, hidup-hidup gue, terserah gue dong, gue mau berteman sama siapa. Tapi sekarang setelah belajar firman, lalu kita uji lagi. Benar nggak firman mengajarkan demikian? Diuji lagi. Lalu sampai pada titik kita menerima, masuk ke dalam hati, diaminkan. Itu yang dikatakan merenungkan Tauratmu siang dan malam. Jadi bukan mengosongkan pikiran, sudah belajar. Oh, sekarang satu ruangan dalam hati saya masih gelap nih. Karena saya berprinsip hidup-hidup gue, terserah gue dong mau bergaul sama siapa gitu kan. Setelah belajar firman mengatakan terang itu tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Lalu kita aminkan, dan proses itu sebenarnya natural. Nanti akan berjalan sendiri, kita nggak sejahtera gitu bergaul dengan mereka. Dengar bahasa mereka, lihat sikap dan kebiasaan mereka, begitu yang tidak mengindahkan keberadaan Allah dan hukum-hukumnya. Kita mulai ditarik oleh Roh Kudus dan firman yang ada dalam hidup kita untuk, nggak lagi sejahtera nih main-main dengan ini manusia-manusia kegelapan gitu. Bukan karena kita membenci mereka secara personal ya. Ini yang akan dituduhkan oleh dunia kepada kita ketika kita mengambil langkah itu, memisahkan diri itu. Saya sudah kasih contoh, gereja mula-mula aja dituduh anti-sosial, against humanism katanya. Karena mereka tidak mau lagi ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan penyembahan berhala mereka, ramai-ramai gitu. Ini gereja mula-mula setelah mereka mengenal Yesus, setelah diubahkan, dibaharui, dilahirkan kembali, mereka sukanya berkumpul antara mereka sendiri lalu beribadah di tempat-tempat tertutup. Tapi tidak menjadikan mereka antisosial, tetap dalam masyarakat untuk kegiatan-kegiatan sosial aktif. Membantu yang miskin, mengunjungi orang sakit, dan lain sebagainya. Ya, tetapi untuk pergaulan yang memberi celah, pengaruh-pengaruh buruk masuk ke dalam hidup mereka tak lagi memberi gitu kan. Karena mereka tahu walaupun dalam keakraban, persahabatan yang begitu dekat dengan dunia, ini singa ini terus berkeliling, mengaum-ngaum, menantikan saat yang tepat untuk menerkam kita, menelan kita. Kita harus berjaga-jaga. Makanya dalam pengalaman pelayanan saya kan, pemisahan itu harus saya lakukan. Memang ini akan menimbulkan gejolak luar biasa. Jadi pribadi yang saya layani itu, saya perhatikan nih masih begitu bergantung kepada keluarganya, misalkan pergaulannya, sahabat-sahabat dekatnya. Sehingga walaupun ketika saya mengajarkan kebenaran dia mengerti, dia aminkan secara personal, tapi kok nggak berubah gitu. Ini pengalaman saya, ada berulang-ulang kali saya saksikan demikian, sejak saya masih di Bandung. Tapi kok saya rasakan ketika melayani pribadi ini, kok tidak semakin dekat kepada Tuhan gitu. Saya merasakan terus ada resistensi dalam hatinya terhadap firman. Walaupun mungkin di hadapan saya, amin, ya gitu.
Nah ternyata setelah dicermati itu, yaitu pergaulan yang terus menarik dia kepada kegelapan. Sehingga saya harus melakukan tindakan pemisahan. Yesus melakukan itu, Paulus melakukan itu. Murid-muridnya dipisahkan, Yesus memisahkan 12, yang sebenarnya 11 plus 1 itu ya, tanpa Yudas. Yesus memisahkan, bahkan di hari-hari terakhir hidupnya kan kita tahu, dia menarik diri dari pelayanan publik, lalu mengkhususkan diri melatih, mengajar 12 ini. Sama Paulus juga memisahkan murid-muridnya dari mereka-mereka yang mengaku Kristen tapi nggak pernah benar-benar Kristen. Makanya Yohanes dalam suratnya kan memperingatkan. Kita sudah bahas sesi yang lalu. Dulu mungkin mereka bagian dari kita, tetapi nyata sekarang bahwa mereka tidak sungguh-sungguh bagian dari kita. Hati-hati terhadap penyusup-penyusup ini. Yudas juga memperingatkan. Kita sudah pernah singgung ayat. Ini bahaya gitu. Apalagi penyusup ini naik mimbar, menjadi provokator di belakangnya iblisnya. Justru mengajarkan hal-hal yang jelek. Jadi begitu. Nah berat memang ini pengajaran firman. Jauhi mereka, jangan bergaul dengan mereka, gitu kan. Bahkan menaruh dalam pikiran kita apa yang mereka perkatakan pun jangan. Itu mengotori kita. Ingat kita sedang bergerak dalam proses pengudusan. Bersih-bersih, tapi yang kotor-kotor masih kita biarkan, enggak ya. Tidak membiarkan seperti itu. Berat memang ajaran ini. Silakan uji lagi. Tapi kalau sudah diuji, kita mendapati itu kebenaran Tuhan. Ya kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita akan tersungkur dan menerimanya. Seperti saya beri contoh di masa-masa lalu, mungkin berat. Terus teranglah di hadapan Tuhan. Saat ini berat Tuhan. Tapi saya sudah mengaminkan kebenaran-Mu, bantu saya, ubahkan saya. Nanti kebenaran firman oleh kuasa Roh Kudus akan mengubahkan hati kita. Ya. Yang tadinya berat. Jadi itulah aspek satu ruangan dalam hati kita yang tadinya masih gelap, sekarang ting gitu kan. Terang itu menyala di sana. Itulah proses pengudusan dan ini bersifat progresif. Kapan berhenti? Ya ketika Tuhan panggil kita dari kehidupan di dunia ini. Sudah cukup. Walaupun mungkin belum 100%, belum sempurna, tidak akan pernah menjadi sempurna di dunia ini. Tetapi ketika Tuhan berkata, Dani, pulang. Maka Yesuslah yang menyempurnakan iman kita. Kan? He is the creator of our faith. Jadi dia yang menciptakan iman, memberi iman dalam hati kita. He will perfect it. Gitu kan. Dia yang menciptakan, memberikan iman dalam hidup kita, dia yang akan menyempurnakannya. Tetapi dalam perjalanan menuju kesempurnaan itu, kita seperti Paulus kan. Aku melupakan apa yang di belakangku, hanya mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Mengejar panggilan sorgawi, hadiah itu apa? Yaitu kesempurnaan di dalam Kristus ya. Tidak berleha-leha atau ini yang baru kita bahas kemarin. Apa? Roma pasal yang ke-6. Apakah kita akan bertekun dalam dosa supaya berlimpah-limpah anugerah itu? Tidak akan. Makanya saya selalu tekankan ungkapan sekali selamat, selamat untuk selamanya itu alkitabiah, tapi itu dari sisi Allah, nggak mungkin karya Allah gagal gitu. Tapi kemudian itu diselewengkan, sekali selamat, selamat untuk selamanya, lalu enak-enak dalam dosa. Tidak ya. Di Roma pasal 6 ini, dari ayat pertama dikatakan, apakah kita akan bertekun dalam dosa supaya semakin berlimpah-limpah kasih karunia itu? Sama sekali tidak, kata Paulus. Loh kamu kan sudah dikuburkan, manusia lama kamu sudah dikuburkan, mati terhadap dosa. Tidak lagi bertekun dalam dosa, menikmati dosa, membiarkan menjadi kebiasaan. Sekarang kamu hidup baru. Hidupmu bukan kamu lagi, tetapi Kristus di dalam kamu. Kamu hamba kebenaran sekarang, bukan lagi hamba dosa. Tetapi ini residual, sisa-sisa masih menempel dalam
tubuh maut ini, kata Paulus, tapi nanti akan diubahkan. Jadi itu yang kita kejar, itu proses sanctification. Diselamatkan dari kuasa dosa. Yang kedua ya, diselamatkan dari hukuman atas dosa. Yesus sudah mati di salib, kita diubahkan. Dalam wujud manusia baru, ciptaan baru, kita diselamatkan dari kuasa dosa. Kita memiliki kuasa itu untuk berkata tidak kepada dosa. Ada Roh Kudus, ada firman dalam hidup kita. Ini akan menjadi perjuangan seumur hidup. Sampai akhirnya kita diselamatkan dari eksistensi atau keberadaan dosa ketika kita dimuliakan. Simpel kan kekristenan itu? Nah, tentu saja dalam perjuangan ini kita melawan kuasa dosa ini, kita diberikan kuasa atau kemampuan untuk berkata tidak. Tapi kan itu, memang perjuangan kita di situ. Tidak akan mudah. Nah, coba bayangkan, kita sedang berjuang melawan dosa, kuasa dosa dalam hidup di dunia ini. Lewat kebenaran firman dan Roh Kudus. Dan esensi dosa itu adalah ego. Nah, coba bayangkan dalam proses yang sebenarnya sangat penting, dan ini sebenarnya implikasi otomatis dari seseorang yang diubahkan. Dia akan berjuang. Tetapi di gereja kita justru disuguhi setiap minggu khotbah-khotbah motivasional yang justru memanjakan ego. Berjuang memang kita, kelihatan berjuang. Jangan menyerah, Tuhan beserta kita. Judul-judul khotbahnya semua benar, tidak bisa disalahkan. Tapi itu dipelintir dari seharusnya memotivasi kita mengatakan tidak terhadap ego, menyangkal ego, memikul salib. Mereka pelintir menjadi motivasi untuk mengejar hal-hal duniawi. Ini kan racun-racun yang terus diberikan kepada anak-anak muda kita. Gereja-gereja sekarang. Tuh ya, itu yang terjadi. Itu yang kita kritisi terus sebagai khotbah-khotbah motivasional. Ya. Jadi kalau iman kita benar, teologi kita benar, kita tidak memberi tempat kepada khotbah-khotbah motivasional. Memotivasi jemaat untuk mengejar hal-hal duniawi. Saya sudah presentasikan begitu banyak ayat yang memperingatkan kita untuk tidak bersahabat dengan dunia. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Ya. Jadi kita lihat proses ini berlangsung, dan semakin aspek-aspek kehidupan itu diterangi, semakin terikatlah kita satu dengan yang lain. Sama, dia berjuang di aspek itu. Saya sudah terang lebih dahulu nih, tapi ini saudara seiman saya, kawan di gereja misalkan, masih berjuang di aspek itu. Lalu kita menjadi terang, membantu dengan mengajari firman yang kemarin memberikan kekuatan kepada kita untuk berkata tidak kepada dosa. Akhirnya menerangi aspek kehidupan itu. Sekarang karena kawan seiman saya, saudara seiman saya sedang berjuang di aspek itu, saya bantu. Dengan apa bantunya? Bukan sekedar visitasi, menghibur, nyanyi-nyanyi di sana gitu kan, makan bersama. Bukan. Ya itu tidak salah, tapi yang utama adalah share terangnya. Oh, saya juga mengalami itu. Berat memang melawannya. Tapi oleh kebenaran firman ini, saya akhirnya dibebaskan. Makanya kan saya selalu bilang, setiap pribadi kita pada akhirnya akan menjadi pengajar firman gitu. Karena kalau tidak mengajarkan firman, metode kita menghibur saudara seiman yang ada dalam pergumulan itu jadi dengan gosip gitu kan. John MacArthur, saya kemarin sudah share kan. Kalau tidak memberitakan firman, pasti kita memberitakan diri sendiri. Hal duniawi akhirnya yang kita pakai untuk menghibur. Sama kedukaan juga kan seperti itu. Firman yang harusnya menghibur kita. Yang hidup, kalau yang mati sudah selesai. Kan tidak ada urusan lagi dengan yang hidup. Tapi yang hidup ini diingatkan oleh kematian, yang meninggal dunia, kita masih hidup gitu. Seperti itu ya. Maka firman yang diberitakan. Ya, jadi terang itu akan semakin mengikat kita dan menjauhkan kita dari pergaulan duniawi. Jadi sekali lagi, terang yang akan mengikat fellowship atau persaudaraan, ikatan persekutuan mereka. Itu yang pertama ya.
Jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Itu yang pertama, yang A. Nah yang B, ini lanjutannya. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Saya bacakan secara lengkap tapi fokusnya ke bagian B ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi hanya di dalam iman yang benar kita punya akses ke karya salib Kristus. Kita tidak bisa mengklaim saya berdosa, Yesus sudah mengampuni, Yesus sudah menebus di atas salib. Kita punya akses nggak ke karya salib Kristus? Nah aksesnya itu dalam iman yang benar. Kita ada dalam persekutuan dengan Dia yang adalah terang. Barulah kita punya akses. Darah Yesus anaknya itu menyucikan kita. Makanya saya tulis di sini akses penuh kepada kuasa penebusan karya salib Kristus. Past, present, future. Dulu, sekarang, masa depan. Begitu. Karena kita sudah ada di dalam Dia. Memang Yesus mati di salib. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Sudah aku bayar lunas. Yang ada dalam pikiran Dia adalah orang-orang percaya yang sudah dipilih dan ditetapkannya di masa lalu dalam kekekalan sebelum dunia dijadikan. Untuk itulah Dia mati. Makanya kita mengenal limited atonement dalam tulip. Ini tentu saja ditentang, diprotes. Allah tidak adil katanya. Saya tulis dulu ya. Jadi dalam tulip itu 5 poin Calvin, Alkitab. Calvin yang mempopulerkannya, tapi sebenarnya ini Alkitabiah gitu. Makanya saya tidak bilang Calvinisme. Alkitabiah. Nah yang L-nya itu kan limited atonement. Penebusan, karya penebusan salib Kristus itu terbatas. Ya kasih Allah bagi semua manusia, tetapi efektif karya itu membasuh dosa kita hanya kepada mereka yang percaya. Kalau menolak, tidak kenal lah. Jadi bayangkan oleh khotbah-khotbah motivasional jemaat atau orang Kristen sekarang yang selalu saya kasih tanda kutip karena belum dilahirkan kembali. Pada mereka diperkatakan dosamu sudah diampuni, dosamu sudah diampuni. Bahkan ketika jemaat berbuat dosa, lalu datang kepada gembala atau pendetanya untuk konseling, pendetanya dengan enteng berkata, dosamu diampuni. Padahal di gerejanya nggak pernah dicek oleh pemimpin rohani, dipastikan bahwa jemaat ini sudah dilahirkan kembali. Nah kalau imannya belum benar, belum di dalam terang, nggak ada akses ke karya salib Kristus. Maka dustalah yang dia perkatakan. Dosamu sudah diampuni. Jadi gereja yang benar itu kumpulan orang-orang ini loh. Bagaimana kalau ada orang yang belum? Katanya ajaran saya tuh membuat gereja menutup diri dari orang-orang yang belum connect ke atas. Tidak. Misalnya kalau ada jemaat baru datang, dia belum dilahirkan kembali. Justru kalau gerejanya benar, lewat khotbah-khotbah yang disampaikan, yang setia setiap hari Minggu atau hari-hari lain, adalah khotbah tentang Yesus, tentang karya salib, tentang Injil yang benar, pengajaran yang benar, firman diberitakan apa adanya dalam satu pengajaran yang sehat dan sistematis. Orang yang gabung ke gereja itu, yang katakanlah belum dilahirkan kembali, akan diajarkan jalan ke sana. Diberi terang gitu. Pada akhirnya dia akan memutuskan 2 keputusannya dan kita sudah mengalami ini. Kalau dia berkenan, dia akan ikut proses Allah lewat firman yang disampaikan. Kalau tidak, dia pindah gereja, nggak tahan dia. Ya. Nah pada akhirnya yang berkumpul, yang persekutuan fellowship-nya makin kuat, ya terang yang mengikat. Kalau ada orang yang anti terang, karena memang belum dilahirkan kembali, lalu menolak
undangan Allah masuk ke dalam keselamatan yang terbatas. Ini. Ingat ya, kasih Allah tak terbatas buat semua manusia. Dan itu pernyataannya begitu terang benderang dalam keseluruhan Alkitab. Sampai dia katakan, hujan kan tidak turun untuk orang yang ditebus saja, untuk orang yang selamat saja. Hujan tuh ya orang berdosa pun menikmati. Udara yang dihirup, kasih Allah. Maka undangan Allah untuk masuk kepada keselamatan itu bagi semua manusia. Tapi kalau dia menolak, ya, jadi predestinasi itu selaras dengan manusia menggunakan kehendak bebasnya. Gitu ya. Jadi kalau ada orang baru datang ke gereja kita, dia akan dibuat silau dengan terang yang bercahaya di sana. Tinggal dua respon dia. Dia masuk ke dalam fellowship atau persekutuan terang itu dengan merelakan dirinya diubahkan, gelapnya. Menolak pindah gereja. Maaf, Pak Dani di sini terlalu berat pengajarannya. Lalu dia pindah gereja ke gereja yang lompat-lompat, sekedar nyanyi-nyanyi. Khotbahnya motivasional, silahkan. Ya. Tapi sekarang jemaat tahu kenapa limited atonement. Kalau kita belajar secara sistematis isi Alkitab, keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang, tapi ketika Yesus mati di salib bukan untuk semua orang. Ya, yang menerima dia, yang mau tersungkur kepada dia. Nah, kalau unlimited, coba kalau limitednya diprotes gitu. Karena Allah tidak adil kalau limited. Coba, pengennya kan unlimited. Dunia dengan ismenya mengajarkan harusnya jadi ditambahin unlimited atonement. Keselamatan, penebusan, kuasa penebusan Yesus buat semua orang. Justru nanti orang-orang akan menentang firman yang baru saja kita pelajari minggu lalu dalam Roma pasal yang ke-6. Ya, dia bertekun saja dalam dosa, mabuk-mabukan. Atau cari Kristen yang nyaman buat dia gitu. Munafik terus. Karena unlimited kok, pada akhirnya saya akan selamat. Kan aneh justru. Pengennya dunia unlimited. Aton. Makanya kan gerakan-gerakan kekristenan kan, saya tidak anti Calvinis katanya. Tapi saya tidak menerima 5 poinnya. Saya cuma menerima 4 poin. Tapi nggak apa-apa. Siapa tahu dia belum menerima 5 poin karena belum mengerti yang ini. Ayo bertemu, kita buka lagi Alkitab. Bahwa yang diajarkan Calvin itu Alkitabiah. Ini bukan ciptaan John Calvin. Justru yang diajarkan Arminianisme, nah itu membuat manusia menghamba terus kepada ego kan, free will diagungkan. Nalarnya jalan coba, jangan logika, nalar. Kalau unlimited, ya udah. Roma pasal 6 itu yang baru kita pelajari minggu lalu dihapus saja dari Alkitab, disobek aja halaman. Karena kalau unlimited atonement, seenak-anaknya mereka nanti berdosa terus. Jadi ajaran tentang baptisan itu yang melambangkan mati terhadap hidup lama lalu bangkit menjadi manusia baru, nggak relevan lagi. Udah nggak usah ada baptisan deh kalau unlimited atonement. Orang nggak mau kok dikubur bersama Yesus, mati bersama Yesus, manusia lamanya. Pengennya diceburin ke air, naik dari kolam gitu kan, Kristen. Tapi bangkit dari air itu yang bangkit masih manusia lama gitu. Aneh kan? Gitu, baptisan rajin, bahkan di-shoot lalu diposting di Facebook. Puji Tuhan. Gereja kami hari ini membaptis 300.000 orang. Sampai antiannya berapa kilometer. Sekarang kan begitu kan model gereja sekarang. Coba ada enggak gereja yang bertindak seperti Yohanes Pembaptis? Ketika orang-orang Yahudi yang belum bertobat ini ikut antrian, mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes tahu. Enggak mau dimurah-murah Yohanes Pembaptis. Enak saja, baptisan apa? Unlimited. Justru dia bilang, manusia munafik yang coba antri ikut dibaptis oleh dia sebagai ular
Hei kamu keturunan ular beludak, jangan dikira ketika kamu saya baptiskan, celup ke dalam air lalu dibangkitkan, kamu akan terhindar dari penghakiman. Jadi gereja itu bukannya memastikan jemaat yang mendaftar ikut dibaptis itu sebagai benar-benar sudah dilahirkan kembali. Karena itulah baptisan, melambangkan sesuatu yang sudah terjadi di dalam sakramen. Malah dimurah-murah supaya bisa diuar-uar, diumumkan. Hari ini gereja kami. Lalu ketika jemaat yang sudah dibodohi ini dibangkitkan dari air, disalami. Selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga kerajaan Allah. Itu loh bohong-bohong gereja yang pernah saya bahas beberapa tahun ke belakang. Lalu dengan memegang selembar surat baptisan kita merasa sudah. Tapi kalau kita perhatikan yang berkumpul dan membentuk fellowship dalam gereja-gereja palsu ini, orang-orang yang bangga karena memegang selembar surat baptisan. Itu buatan manusia. Robek, bakar. Tapi kelahiran kembali dimeteraikan oleh Roh Kudus, pribadi Allah sendiri. Siapa yang bisa lawan? Makanya Roma 8 setelah mengajarkan doktrin predestinasi yang ditentang banyak orang, di akhirnya justru indah. Siapa yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya? Siapa? Paulus katakan, ya. Jadi jemaat nalar jalan ya. Justru impossible kalau unlimited gitu kan. Lalu yang pengen unlimited itu mengutip Yohanes 3 ayat 16, ayat hafalan kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kan? Kasih Allah akan dunia ini. Oh iya, kasih Allah kepada semua manusia. Maka dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Perlu saya ulang bagian kalimat itu. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Yang percaya kepadanya, dialah yang menerima penebusan dari Allah. Ditegaskan lagi di ayat ini. Saya baca lagi. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, iman Kristen kita benar, sudah dilahirkan kembali, maka darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Past, present, future. Tapi tidak akan sengaja. Kita sudah baca minggu lalu. Roma 6. Kita akan bertekun dalam dosa supaya makin berlimpah-limpah kasih karunia, penebusan darah Kristusnya. Tidak, orang yang sudah dilahirkan kembali justru sadar ketika dia jatuh ke dalam dosa karena tubuh maut ini, dia akan remuk hatinya. Kenapa? Karena itulah Yesus mati di salib, menderita sedemikian luar biasa. Maka dia tersungkur minta ampun, sesenggukan, nangis. Makanya seperti Paulus, pengen cepat-cepat mati deh. Tinggalkan dunia ini supaya diubahkan, dibebaskan dari tubuh maut ini. Inilah kemerdekaan atau keselamatan paripurna kita. Ketika tubuh maut ini udah, nanti tubuh kemuliaan tidak melakukan dosa. Jadi orang Kristen tuh kalau pengen cepat mati tuh motivasinya satu itu. Jadi Paulus bilang, aku seperti didesak dari dua arah gitu. Di satu sisi pengen cepat mati deh, pengen cepat ketemu Yesus deh, pengen cepat meninggalkan tubuh maut ini. Tapi di sisi lain, kalau Allah masih mengizinkan aku hidup di dunia ini, bahkan dalam tubuh maut yang aku benci ini, aku ada untuk melayani engkau. Itu kan, bukan untuk ngikutin justru. Makanya inilah yang kita perangi sepanjang hidup kita. Kesel kan? Kalau saya mau bersaksi sedikit lah, makin tua tuh kan makin turun kondisi fisik kita. Lupa gitu kan. Hal sepele lupa gitu. Kadang kita kesel kan sama diri sendiri. Pengennya mukul aja. Hal sepele gitu. Padahal karena sudah tua gitu. Lupa sesuatu di lantai atas, udah ke bawah. Aduh gitu kan.
Padahal kaki juga untuk turun naik tangga udah capek. Kesel kita sama pribadi kita. Sering kan? Nanti semua mengalami kok sudah beranjak usia. Tapi coba secara rohani begitu, belajar walaupun kita masih muda. Dosa lagi, kesel saya. Karena dosa ini Yesus menderita di salib, gitu kan? Sekarang dan masa depan kita masih melakukan. Itu kebenaran firman. Nanti kita belajar di ayat berikutnya kalau kita menolak itu, justru kita sedang berdusta. Nah ini yang diajarkan gereja-gereja palsu dengan khotbah-khotbah atau ajaran motivasionalnya. Mereka merasa sudah pasti masuk surga, lalu secara tidak sadar mereka menolak keberdosaan mereka. Kemasih berdosaan mereka. Maaf ya, kemasih melakukan dosa mereka. Mereka menolak itu, makanya ketika mendengar Injil yang benar, Injil Kristus, atau mendengar firman yang benar, yang ada tujuan di dalamnya untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Mereka gak suka itu. Ya itu. Karena mereka para pendusta. Terus mengatakan kepada diri mereka, sudah pasti masuk surga. Jadi ketika yang khotbah-khotbah tentang Injil yang benar, khotbahnya benar, tersinggung terus gitu kan. Kalau mendengar Injil yang benar, firman yang benar kita tersinggung itu manusia berdosa kita yang tersinggung. Gak mau orang berdosa tuh dibenerin, dinyatakan kesalahannya itu gak mau, marah. Alkitab sendiri mengajarkan demikian. Jadi ketika kita masih hidup di tubuh ini ya kita juga tersinggung, ada, tapi responnya akan lain dengan mereka yang belum dilahirkan kembali. Nanti kita baca ayatnya. Gitu ya. Makanya saya tulis di sini perhatikan Roma 6 ayat 1 sampai 10. Sudah kita bahas minggu lalu ya. Jadi panjang lebar lagi di situ, tapi nggak apa-apa. Karena kesalahan pengajaran di poin itu yang membuat kekristenan kacau balau. Maraknya khotbah-khotbah motivasional. Enak aja gitu. Seperti Henny Kristianus tuh di YouTube-nya. Saya kritisi loh, saya panggil kepada pertobatan. Kalau sekedar baca judul-judul khotbahnya, nggak salah. Tapi itu sudah dipelintir, tidak lagi memotivasi orang hidup dalam pengudusan, tapi memotivasi orang untuk mengejar hal-hal duniawi. Pastilah Tuhan kasih, kan ada Roh Kudus gitu. Roh Kudus itu dijadikan, maaf ya, kacung gitu, untuk memenuhi nafsu duniawi. Ada sedikit kesaksian yang saya dapat lewat interaksi dari anak saya yang baru berusia 9 tahun. Waktu saya ke Bandung karena ada saudara yang meninggal, sama mamahnya kan besuk saudara yang sakit. Lalu di sana dia menyaksikan kawan-kawan gereja pada datang, lalu karena kita sudah mengajari anak kita berdoa yang benar itu seperti apa. Allah itu Maha Kuasa dan berdaulat mutlak, Maha Kudus, sehingga respon kita itu tersungkur gitu. Berdoa itu mohon minta belas kasihan. Kita sudah ajarkan itu pada anak kita. Nah waktu dia ke rumah sakit lihat teman-teman gereja datang lalu berdoa, dia memperhatikan kok beda cara mereka berdoa, kok beda dengan doa yang diajarkan papa saya gitu. Mungkin dalam benaknya seperti itu. Nah kemarin dia ngobrol dengan saya. Katanya, Dedi, papa katanya, kok mereka berdoanya itu memerintah katanya kepada Tuhan. Itu anak 9 tahun sudah nalarnya jalan. Dia tidak mengandalkan logika manusia yang flow, penuh kekurangan. Jadi nalarnya jalan, khususnya secara rohani. Bukankah kita harusnya tersungkur di hadapan Tuhan, termasuk dalam doa-doa kita. Tapi dia memperhatikan nih orang-orang Pantekosta karismatik kalau berdoa itu seperti itu. Seperti memerintah Tuhan, dalam nama Yesus sembuh. Mungkin yang anak kami tangkap tuh seperti itu. Begitu ya. Ini kan kebiasaan, sebenarnya tradisi manusia yang sudah diwariskan, saya katakan puluhan tahun, ratusan tahun,
tanpa ada pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Ya, kemarin saya sempat obrolkan dengan istri saya, tapi nanti kita akan bahas ini dalam pelajaran khusus. Begitu ya? Nah, seperti itu. Gitu. Nah, anak kecil saja nalarnya jalan kalau kita ajari dengan benar. Memang kami ajari anak kami itu kritis, khususnya secara rohani gitu. Nah sekarang dia belum punya akses penuh ke Alkitab ya, karena masih kecil. Tapi kan ini yang kami tumbuhkan gitu. Nanti setelah dia punya akses penuh ke sini karena sudah dewasa, kami ajari. Dia akan mengkritisi segala hal lalu menguji itu dengan kebenaran firman. Kan itu melakukan perintah Yesus. Jadi nalar jalan ya, Yesus sudah memperingatkan hadirnya nabi-nabi palsu, gembala-gembala palsu, pendeta-pendeta palsu, PS-PS palsu gitu kan. Maka kalau nalar kita jalan khususnya secara rohani, pantaslah Alkitab menuliskan begitu banyak perintah untuk menguji segala sesuatu. Ya. Jadi Ibu Henny Kristianus itu saya panggil dengan kasih ya, stop khotbah-khotbah motivasional Anda yang menyesatkan. Merasa Kristen padahal Kristen bukan begitu. Kecuali Anda memang berat untuk meninggalkan kepopuleran dan keberhasilan duniawi, silakan. Tapi apa yang Anda lakukan itu bukan gereja Tuhan. Ya. Sama seperti Philip Mantova kita panggil berapa minggu yang lalu. Karena kasih ya. Ingat loh, kalau Anda tidak berhenti menyesatkan orang, yang disediakan oleh Yesus bagi Anda adalah batu kilangan di leher, lalu Anda dilempar ke laut. Anda jangan membayangkan sekedar yang jasmani. Tapi di Galatia dikatakan anatema. Anatema itu dikutuk, dimasukkan ke neraka. Itu guru-guru palsu. Kita lihat gambarannya di Wahyu pasal 19. Ya, kita sudah belajar. Begitu ya. Jangan seenaknya gitu. Jadi perhatikan Roma 6 ayat 1 sampai 10. Bukan bertekun dalam dosa, melainkan justru yang sebaliknya. Nah, ini yang belum kita bahas ya. Kita minggu lalu sampai di sini. Jadi bukan bertekun dalam dosa, peringatannya di Roma 6 ayat 1 sampai 10. Paulus sekedar mengingatkan kepada baptisan gitu kan. Mungkin Paulus sudah dalam nalar rohaninya yang sehat, dia sudah memperkirakan banyak orang akan memakai baptisan sebagai sekedar dagangan gereja supaya laku, supaya banyak jemaat, dimurah-murah gitu baptisan. Maka Paulus di Roma 6 ayat 1 sampai 10 ini mengingatkan justru kepada baptisan. Bahwa baptisan itu melambangkan bahwa kamu sudah mati. Manusia lama kamu sudah mati. Kamu sudah mati terhadap dosa. Sekarang hidup untuk kebenaran, hidup untuk Kristus. Nah, Paulus sudah memperingatkan dalam Roma 6. Nah, justru yang harus kita lakukan adalah sebaliknya. Rela Allah melakukan ini dalam kehidupan kita. Ya. Ada Yohanes 15 ayat 2. Yohanes 13 ayat 9 dan 10, lalu Ibrani 12 ayat 5 sampai 7. Ini yang dalam tanda kurung, teks lengkapnya silahkan baca. Jadi saya tidak akan tampilkan semua karena terlalu banyak nanti. Jadi saya ambil ayat-ayat pokoknya, tapi silahkan baca lengkapnya ya kalau pengen melihat konteksnya. Nah sekarang seharusnya kita langsung masuk ke sini, tapi sudah habis berapa menit membahas yang minggu lalu. Tapi tidak apa-apa karena gereja banyak meremehkan di ajaran penting itu ya. Ya, ini ya. Ya, kita akan baca. Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Dipotong, setelah dipotong, jemaat tahu dikemanakan ranting yang tidak berbuah? Dilempar ke api, dibakar. Oh, Yesus sendiri katakan Bapa melakukan pemisahan. Yesus ketika melayani di dunia melakukan pemisahan. Paulus melakukan pemisahan. Jadi kalau kita ketika melayani orang sebagai hamba Tuhan yang benar, ada saatnya kita harus melakukan pemisahan. Bahkan seorang anggota keluarga dari keluarganya demi menyelamatkan dia. Nah, ini akan menimbulkan pergolakan luar biasa ya, permusuhan, kebencian. Itu sebenarnya resiko yang ya mau gimana lagi? Yesus demikian. Nah, sampai dia mati di atas salib gitu kan. Itu tak terhindarkan. Tapi bukan berarti kita melakukannya dengan senang gitu. Sengaja, seperti tuduhan yang diarahkan kepada saya di Cilengsi ini. Memecah belah keluarga katanya. Jangan dikira kita senang melakukan itu, tapi itu harus kita lakukan. Nah, pada akhirnya Allah akan melakukan pemisahan. Jadi setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Nah, coba kalau jemaat baru datang ke gereja kita, ini saya berbicara tentang kepemimpinan rohani. Hai para gembala, hai para pendeta, kalau ada jemaat baru datang ke gereja kita, lalu kemudian kita biarkan dia nyaman menjadi Kristen, lalu dalam bayangan dia karena ajaran yang salah pasti masuk surga. Ternyata pada akhirnya Bapak mendapati, tidak ada buah bagi kemuliaan Yesus lewat kekristenan hidup rohani yang benar gitu. Semua dilakukan tapi salah, tanpa pengertian yang benar. Kata Paulus lagi dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 1-3. Dia bagi Allah tapi tanpa pengertian, tanpa didasari pengetahuan yang benar. Gak mau belajar, memang gerejanya gak mengajari itu. Pada akhirnya akan ketahuan. Sebagai ranting yang tidak berbuah, Allah akan memotongnya. Dan itu dilempar ke api. Tetapi bagi kita, ingat ya, ranting yang berbuah, setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Sebenarnya ini sudah menggambarkan bahwa kita memang tidak langsung sempurna ketika masuk ke dalam kekristenan yang benar, sudah dilahirkan kembali, tapi kita belum sempurna. Tapi kita akan merelakan diri kita dibersihkan terus, yang tadi saya gambarkan sebagai proses sanctification ya, pengudusan. Setiap aspek kehidupan kita terang dinyalakan gitu. Sakit. Coba bayangkan, di sini lebih ketangkap gitu. Kesan sakitnya itu. Ranting dibersihkan kan? Coba kalau petani membersihkan tanamannya, katakanlah pohon jeruk. Wah, ranting ini mah udah jelas busuk nih, udah dikuasai hama misalkan. Nggak mungkin berbuah lagi, dia potong, kira-kira dilempar kemana? Ke api, jadi bahan bakar, jadi kayu bakar. Tapi kalau yang, ini mah sehat nih rantingnya, dia banyak tunas-tunas gitu. Dia akan bersihkan, gitu kan? Dan itu sakit, pruning gitu ya, saya sebut pruning itu. Supaya berbuah lebih banyak. Bukan supaya santai-santai dalam dosa. Sekali selamat untuk selamanya. Tidak. Tuhan bersihkan supaya berbuah lebih banyak bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Ya, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dalam persekutuan fellowship, dalam terang tuh firman gak lepas. Firmanlah oleh kuasa Roh Kudus yang memiliki kuasa untuk menguduskan. Ingatkan lagi kepada doa Yesus di Yohanes pasal 17. Bapa, kuduskan mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bukan dengan khotbah motivasional. Justru firman yang 2 Timotius 3:16. Setiap tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk mengajar kebenaran. Firman dalam pengajaran yang sehat dan sistematis disampaikan apa adanya. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Ada saatnya. Dengan cara itulah kita
dibersihkan. Jadi kalau kita hidup dalam firman, dalam pengajaran yang sehat dan sistematis, Yesus katakan, bersihlah. Ada, kamu masih hidup di sini, ada residual dosa-dosa sisa. Tapi karena kamu sudah dilahirkan kembali, hati baru dalam dirimu, roh baru, ada Roh Kudus, bersihlah, dibersihkan sedikit demi sedikit. Progressive sanctification. Ya. Yang kedua, Yohanes 13 ayat 9 dan 10. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Ini waktu Yesus basuh-basuh ya. Itu sebelum menjalani Via Dolorosa, penderitaan yang luar biasa sampai puncaknya disalib. Yesus sempat kan merendahkan diri. Sebentar lagi mau naik ke salib justru untuk menebus dosa, termasuk murid-muridnya. Tapi dia masih sempat merendahkan diri, membasuh kaki. Tapi ada pelajaran yang hendak dia ajarkan lewat itu. Nah sebenarnya sebentar lagi dia genapi ketika dia mati di salib. Saya baca lagi ya. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku. Wow, kalau Petrus kan impulsif gitu kan. Tapi nanti dia ubahkan setelah kebangkitan Kristus. Kan impuls gitu, letupan emosi sesaat langsung dia utarakan. Saya sih sebenarnya lebih suka orang seperti itu, jadi jarang munafik. Apa yang ada dalam hati langsung keluar. Jadi pertama ketika Yesus hendak membasuh kakinya, Petrus bilang, jangan, masa guru membasuh kaki murid? Gitu kan. Lalu Yesus terangkan, kalau tidak dibasuh, tidak akan dapat bagian dalam aku. Langsung dia katakan ini, kalau gitu jangan cuma kaki, tangan, kepala. Gitu. Tapi lihat jawaban Yesus di ayat yang ke-10 ya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membersihkan kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semua. Saya tekankan dulu hanya tidak semua itu yang satu ya, Yudas. Jadi kalau yang 11, kalau sudah masuk iman yang benar, kamu sudah bersih. Tapi kakimu masih jalan di dunia yang najis ini, yang dikuasai si jahat. Yesus sedang mengajarkan bahwa, karya salib Kristus telah mengubahkan kamu. Dosa-dosa lamamu sudah diampuni ketika kamu tersungkur, mengakuinya, mohon belas kasihan Tuhan, mohon pengampunan. Lalu kamu dilahirkan kembali, kamu sudah mandi, sudah bersih. Tapi kan kamu masih berjalan di dunia ini, dalam tubuh ini. Maka kakimu masih kena kotoran gitu. Nah ini proses sanctification masih berjalan. Tapi secara keseluruhan, secara general hidup kita sudah disucikan oleh Allah. Nggak mungkin gagal. Makanya di atas Yesus katakan, kamu memang sudah bersih oleh firman. Kamu akan setia kok dalam pengajaran yang sehat dan sistematis. Dan proses itu, firman itu oleh kuasa Roh Kudus yang akan terus menyucikan kamu. Jadi Yesus katakan, basuh saja kaki. Selama kamu masih jalan di dunia ini, menjalani kehidupan di dunia ini. Ini dosa-dosa residual ini. Ada aspek-aspek yang terus harus diterangi gitu. Ya. Nah kalau kita berhenti mengejar terang, kan sudah ketahuan. Memang gak ada niat kok menyalakan terang di ruangan-ruangan dalam hatinya yang masih gelap gitu. Sudah terang semua. Makanya gereja-gereja yang tidak ada pengajaran firman itu aneh. Ya. Ya, udah mengerti ya. Jadi basuh-basuh kaki di bagian yang kedua digambarkan. Sekarang yang terakhir. Ibrani saya bacakan pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah
orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Kasih. Tapi saya tanya dulu, tahu artinya sesah? Disesah? Yesus disesah sampai daging-daging pada punggungnya itu tercerabut. Tahu disesah apa? Dicambuk. Ya. Jadi kalau kamu sebagai seorang Kristen tidak diberi ganjar disiplin. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggris, ganjaran ini disiplin ya. Bedakan ganjaran dengan hajaran, disiplin. Tapi bagian dari ganjaran itu dihajar, bahkan disesah. Disesah oleh apa? Ya bisa dalam bentuk fisikal, bentuk kasih Allah ya. Kalau lewat penderitaan fisik kita lalu diingatkan kepada Tuhan, ya itu jalan Tuhan. Misalkan sakit apa, atau secara kehidupan sehari-hari misalkan rumah kita dirampok, usaha kita ditipu, bisa ya. Itu cara Allah mengingatkan kita, mendisiplinkan kita. Tapi yang lebih utama adalah secara rohani lewat firman. Ketika firman begitu menghajar kita, menusuk kita, menyinggung kita, membuat kita marah. Dan saya selalu katakan dalam perbincangan dengan istri, pengalaman saya di Cilengsi pun ketika menghadapi orang-orang yang marah mendengar firman yang benar itu wajar. Karena itu hajaran, orang dihajar pasti teriak sakit, gitu. Tapi untuk membedakan apakah orang Kristen ini sudah dilahirkan kembali, artinya iman Kristennya benar atau tidak, respon berikutnya. Mau nggak masuk ke dalam pengajaran supaya tahu gitu. Jadi kalau saya bilang dalam khotbah saya, ini salah, saya tahu itu menyinggung dan membuat marah orang. Tapi ayo belajar gitu. Saya akan presentasikan isi Alkitab. Saya akan buktikan bahwa apa yang saya bilang salah itu bukan kata Dani, tapi ajaran firman gitu. Nah, supaya jemaat memahami, itu harus masuk ke dalam pengajaran yang sehat dan sistematis. Mungkin tidak dalam satu khotbah saya bisa sampaikan lalu jemaat memahami. Mungkin berseri beberapa kali pertemuan hari Minggu seperti ini. Tapi karena dalam tradisi Pentakosta karismatik sudah ditanamkan, ini yang sudah jadi tradisi ya. Kalau sudah tradisi itu bahaya. Kita sudah belajar kan kalau sudah tradisi itu salah tapi merasa benar gitu. Itu udah yang paling parah gitu. Levelnya kalau kanker. Nggak mau diajak belajar gitu. Jadi sudah tersinggung oleh apa yang dikatakan salah oleh Dani lewat khotbah Dani, lalu itu justru dibiarkan jadi ketersinggungan, kemarahan, kebencian, disimpan, akar pahit. Lalu ya Dani lah yang jadi korban, jadi sasaran gitu kan. Karena diajak masuk ke dalam pengajaran nggak mau. Padahal kalau masuk ke dalam pengajaran akan ketahuan begitu jelas bahwa itu bukan kata si Dani, tapi kata Allah dalam firman-Nya. Nah seharusnya mau masuk ke dalam pengajaran karena firman-lah yang akan menghajar kita. Mereka nggak mau hajaran. Dan mereka memang sebenarnya nggak suka Yesus. Karena Yesus sudah ditetapkan Allah menjadi batu sandungan dan batu serangan bagi mereka yang tidak percaya. Tapi bagi yang percaya dia adalah batu penjuru yang mahal. Yang oleh Rasul dan Nabi dengan firman-Nya dibangunlah gereja di atasnya. Itu kan? Di atas dasar para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dibangunlah oleh pengajaran firman, dibangun gereja yang benar, jemaat yang benar, iman Kristen yang benar. Jadi bagi kita orang percaya sungguh yang sudah dilahirkan kembali, Yesus adalah batu penjuru yang mahal. Yang di atasnya kita membangun kehidupan kita oleh firman, kebenaran yang akan terus menguduskan kita. Begitu kan? Itulah bangunan rohani yang layak menjadi tempat kediaman roh Allah. Tapi mereka menolak itu. Menolak didikan.
Penulis Ibrani katakan, no, kamu kalau doa, kalau lagi minta berkat, Bapa, dengan Roh Kudus kami memanggil engkau, ya Abba, iya Bapa. Tapi kamu gak mau dihajar. Padahal kalau kamu ngaku dia Bapa, Bapa mana yang tidak menghajar anaknya? Kalau Bapa itu mengasihi. Jadi pengudusan itu hajaran Tuhan, sesahan Tuhan. Secara rohani ya, walaupun bisa lewat kejadian jasmani. Karena sayang. Karena yang masuk surga hanya orang-orang kudus. Nah, kamu masih ada ruang-ruang gelap dalam hatimu? Ayolah. Rela diubahkan, diterang, dibuat terang. Sehingga kamu siap masuk surga. Nah memang ego yang dilawan, yang tidak rela dihajar itu ego. Ya. Tapi kalau sudah dilahirkan kembali, kan hatinya baru. Makanya itulah elemen dari hati yang baru. Kan roh baru, hidup. Dari mati kita menjadi hidup, ada koneksi dengan Allah. Lalu hati baru. Dijauhkan dari hati yang keras, lalu diberikan hati yang lembut, yang mau meresponi, yang mau rela dihajar dan disesah. Karena kasih. Nah sekarang pelayan seperti saya ketika mengabarkan Injil yang benar, Injil Kristus, lalu memperkatakan firman apa adanya lewat satu pengajaran yang sehat dan sistematis, lalu dikatakan pendeta nggak punya kasih katanya. Karena banyak firman yang disampaikan banyak menghajar dan menyesat. Ya mau bagaimana, Alkitab yang mengatakan berarti itu bukan anak-anak Allah. Walaupun dalam doa, dalam lagu memanggil Allah Bapa gitu. Tapi mereka secara rohani belum dibangkitkan, belum dijadikan anak-anak Allah. Ya, jadi daripada bertekun dalam dosa, itu yang diperingatkan oleh Paulus dalam Roma pasal 6 yang sudah kita bahas minggu lalu. Justru ini orang yang sudah dilahirkan kembali, itu ya, sudah hidup dalam terang, sudah ada dalam persekutuan dengan Dia yang adalah terang, diberikan akses kepada karya salib Kristus yang kuasanya past, present, future. Tapi hanya bagi orang-orang yang ini, 3 teks ini. Baca lengkapnya ya, tadi sudah saya berikan. Ini. Maka bagi mereka lah penebusan itu berlaku. Makanya limited. Makanya kalau kita masih mempermasalahkan ajaran Calvin, yang selalu saya bilang ajaran Alkitab, khususnya di poin L, limited atonement, pengennya unlimited, sebenarnya kan dengan mencermati realitas dalam kehidupan sehari-hari saja, ya memang yang masuk nalar itu limited gitu. Nah, ini orang-orang yang Kristennya seenaknya gitu, munafik, gak mau dituntun oleh kebenaran firman. Masa mereka juga dapat penebusan? Yesus sudah menderita sedemikian luar biasa di salib. Masa bugat mereka juga gitu kan, justru gak masuk nalar kan? Makanya kalau pengajaran firmannya lengkap, sehat, sistematis, justru yang diprotes-protes dunia itu akan terang kok. Nalar rohani kita jalan gitu. Ya karena ada Roh Kudus. Makanya kalau Bapak Erastus Sabdono dengan Bapak Joni Kilapong itu begitu getol mempromosikan Unitarianisme, menolak Allah Trinitas. Coba, saya tuh kalau pilihan silakan, jemaat milih sendiri kok. Pada akhirnya kan iman tanggung jawab masing-masing. Tetapi saya mengajak kepada pengajaran yang sehat sistematis. Nanti terang benderang kok. Ngaconya Pak Erastus dan Pak Joni Kilapong di mana gitu ketika menolak Trinitas. Nanti akan langsung terang gitu. Seperti sekarang. Menolak limited atonement, bahkan menuduh Allah nggak fair katanya, nggak adil. Setelah belajar kan kelihatan kan. Bahkan dari kehidupan sehari-hari kita lihat kok, masa orang ini seenaknya ke gereja cuma mau ngeklub sosial, masa dia dapat surga juga? Make sense apa yang diajarkan oleh Calvin, oleh Alkitab.
Nah nanti ini sudah terang, yang lain pun diterangkan kan. Total depravity, unconditional election. I-nya apa? Irresistible grace. P-nya apa? Perseverance of the saint. Tenang kan? Sudah terang? Ini pelengkap ya, dasarnya kan ini. Ini ayat hafalan kita lah. Mungkin kurang saya tambahkan satu lagi. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. 2 Timotius 3, 16, 17 kan ayat hafalan kita kan. Tadi sudah disinggung juga. Segala tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Lalu Roma 12 ayat 2, janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi, nous. Itu menunjuk kepada intelektual kita, pikiran, belajar. Bukan mistis. Saya sudah mengenal Tuhan. Kamu tahu dari mana? Kemarin waktu saya doa tuh, saya menangis katanya, sampai sesenggukan, sampai tanpa sadar saya syikira barababababau. Lalu dia merasa mengenal Tuhan. Bukan yang begitu. Itu ajaran agama sebelah. Jadi berubah oleh pembaharuan budi di situ dipakai kata nous. Menunjuk kepada intelek kita. Jadi secara kognitif kita belajar. Lalu karena kita mengasihi, setelah belajar kita merenungkan. Untuk mengaminkan, dalam perenungan inilah perang terjadi dengan ego ya. Ya iblis mencoba mempengaruhi dengan isme-isme dunia, ajaran sesat. Tapi pada akhirnya keputusan ego. Tersungkur atau menolak. Firman yang sudah kita pelajari. Dalam bahasa saya kemarin apa? Jadi dalam urutan, kemarin kan saya ajarkan grapo gitu kan. Grapo. Lalu yang kedua apa? Ido. Lalu ya, di sini emang bahasa Yunani O-nya ada yang pakai tanda strip begitu. Bukan ngarang saya. Nah, kita sudah belajar ternyata di sini ada satu yang ditambahkan. Ini dalam kaitan ke Roma 12 ayat 2 ya. Berubah oleh pembaharuan budi, nous. Di sini ada apa? Masih ingat? Dianoia. Nah ini kata noia-nya itu akar katanya sama dengan ini. Roma 12 ayat 2. Berubahlah oleh pembaharuan budi. Budi di situ dipakai kata nous sama ya dengan noia. Jadi dianoia ini deep thought kalau dalam kamus bahasa Inggris. Ya, perenungan. Jadi bahasa pemazmur, Mazmur pertama. Kita tidak duduk dengan orang-orang yang mengejek firman kan di antara pencemooh gitu kan. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Itu merenungkan meditasi, bukan meditasi gaya apa yang suka dilakukan ibu-ibu di lapangan hari Minggu pagi itu. Yoga, bukan meditasi mengosongkan pikiran begitu ya, tapi apa yang dipelajari dari yang tertulis dipelajari secara sehat sistematis, kontekstual, hermeneutik yang sehat diterapkan dan sebagainya. Lalu itu coba diendapkan ini ya, deep thought, pikirannya diperdalam gitu, nalarnya jalan loh. Nanti memang di situ ada pergumulan dengan ego sekali lagi. Kalau versinya John Lennox kan dengan segala sains yang sudah dia kuasai dengan begitu melotok. Karena dia orang pintar, jenius sekali. Lalu ketika dia baca
Kejadian pasal 1, Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Hari ke-7 beristirahat. Nanti dulu. Yang saya pelajari sejak saya kecil di sains itu, tunggu dulu ya. Jadi John Lennox ketika mau mengendapkan pergumulan di situ. Nah sampai sekarang John Lennox dan kawan-kawan, ada beberapa orang-orang pintar yang akhirnya tidak percaya Allah menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Jadi hari di Kejadian pasal pertama itu berbicara tentang ribuan tahun, bahkan mungkin jutaan, miliaran tahun. Karena sudah terpengaruh kan oleh penemuan fosil yang katanya ya segala macam lah sains yang sudah dia miliki. Memang pergulatannya di sini. Sama seperti Pak Erastus Sabdono sama Pak Joni Kilapong dan mereka yang menganut Unitarianisme atau oneness. Oneness, keren kan? Oneness, percaya satu Allah. Kita juga percaya satu Allah. Tapi Trinitasnya nggak masuk di akal mereka. Ya, coba diperdalam, deep thought-nya itu. Nah dianoia. Barulah kalau kita mau tersungkur, saya lebih percaya Allah dalam firman-Nya daripada sains. Lalu tersungkurlah dia. Engkau adalah Maha Kuasa, menciptakan segala sesuatu hanya dalam 6 hari. Bagi Allah tuh, orang yang tadinya tidak ada menjadi ada, masa tidak bisa melakukannya dalam 6 hari? Begitu ya. Tapi biarkanlah itu berkembang sendiri, kita tidak bisa memaksakan. Tetapi ini prosesnya, masalahnya jalan nggak gitu. Dari grafo, ido, dianoia, ke ginosko. Nah jangan kesini aja kita sudah diajari anti. Diajak belajar aja buka Alkitab kita anti. Sementara ismu dunia disebarkan iblis lewat tontonan, berita, gaya hidup selebritis, gereja-gereja palsu. Justru kita terima dengan begitu welcome, gitu kan? Tapi diajak masuk ke dalam pengajaran sehat sistematis nggak mau, gitu. Nah coba jemaat renungkan deh proses ini. Nanti ya kalau kita bongkar lagi surat Yohanes, begitu jelas menggambarkan urutan ini harus jalan. Nah kalau di langkah pertama aja sudah gak diberi akses jemaat, gak pernah diajak. Pokoknya dengerin lah khotbah gembala, pendetanya tiap minggu cukup. Ya, jadi inilah yang mengubah, ya, rela. Di sini kita rela, Allah bekerja, di pruning, lalu dibasuh kaki, lalu dihajar dan dicambuk. Gitu ya. Nah, kalau hasil dari sini kita tersungkur, masuklah relasi pribadi dengan Allah. Nah, sebenarnya kan di 1 Yohanes pasal 5, anak Allah kan datang untuk memberikan ini kan, ido, dianoia, ginosko. Nah, hanya kepada mereka lah atonement ini. Karena penebusan ini karya salib Kristus memang untuk memberikan pengertian supaya kita mengenal yang benar. Tapi tidak cuma sampai di situ, tetapi ada di dalam yang benar. Begitu kan kita sudah belajar di surat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-20. Ya. Saya kira sampai sini dulu ya. Jadi sudah selesai slide ini. Sekarang kita akan masuk ke perjamuan Asa yang kudus.